sikapi, Purbalingga kan semakin parah. Ada bupatinya, tapi tidak ada sistem komandonya. Jadi bagaimana kemarin dengan rotasi jabatan? Justru dinas-dinas pengelola anggaran besar di PLTK. Dan ini kan menjadi pertanyaan besar juga. Sehingga kita wajar sebagai masyarakat Purbalingga tentunya harus bersikap. Purbalingga mau dibawa kemana? Terkait dengan PKL, itu juga tanggung jawab pemerintah daerah. Melalui Pergub nomor 94 tahun 2019 jelas diatur di situ bahwa PKL itu dialokasikan, diberikan hak-haknya. Kalau Pak Imam Maliki tadi mengatakan PFC itu mati, ya karena di alun-alun dibebaskan. Di alun-alun diatur oleh Pergub, dan itu Bupati sudah melanggar Pergub. Sehingga kalau tadi kawan-kawan menyampaikan kepada pelanggaran-pelanggaran yang lain, ya seharusnya memang kita menegur. DPRD sudah bersurat resmi, tidak ditanggapi per tanggal 24 Oktober. Padahal pembahasan APBD tahun 2026 harus dilaksanakan dan harus ditetapkan akhir bulan ini. Tapi tidak ada komunikasi, tidak ada kompromi. Ya kompromi saya pikir dalam hal konteks yang positif, ya. Bukan kompromi istilahnya antara Dewan dan Kong kali kong tentang anggaran, tidak. Tapi paling tidak di sinilah Bupati harus hadir. Kemarin di paripurna 3 kali. Padahal paripurna penting, penyerahan Raperda APBD tahun 2026 tidak hadir. Pandangan umum fraksi tentang RAPBD tahun 2026 juga tidak hadir. Dan tidak mewakilkan atau tidak mendisposisikan apakah itu wakil bupati atau sekjen dan sebagainya. Sehingga tugas-tugas bupati sudah dilalaikan. Sudah meninggalkan kewajiban sebagai seorang bupati. Nah itu adalah bagian dari pelanggaran juga. Kalau DPRD ada pelanggarannya ya Pak Supri ya, 6 kali berturut-turut tidak menghadiri rapat paripurna itu juga bisa dikawin. Tapi kalau 5 kali ke-6-nya hadir gugur. Ya Bupati pun juga ada seperti itu. Sehingga monggo dari kawan-kawan baik kami partai pengusung, terus kemudian juga dari para relawan, praktisi hukum, kita bisa merumuskan dengan cara yang elegan. Tapi kami juga sebagai partai pengusung tentunya juga sudah menyampaikan, bahkan melalui partai koalisi lengkap termasuk PKS di dalamnya, akan tetapi tidak ada progres, dan DPRD melalui pimpinan Dewan sudah bersurat juga tidak ada jawabannya. Dan kami sepakat ketika ini dibiarkan, pelanggaran yang ada di Kabupaten Purbalingga tentu semakin meluas, termasuk yang kecil saja yang terjadi di alun-alun terkait Pergub nomor 94 tahun 2019 saja sudah dilanggar oleh Bupati sendiri. Jadi tentunya bagaimana kita akan bersikap, kita adalah tidak ada tendensi lain, akan tetapi bagaimana Bupati ini serius apa tidak untuk memimpin Purbalingga. Karena tidak serius, tidak betul-betul menjadi leader, maka yang akan memimpin adalah bayangannya. Dan bayangannya itu tentunya akan banyak pelanggaran-pelanggaran yang akan dilaksanakan. Seperti contoh kegiatan-kegiatan yang harus dikelola oleh dinas, dikelola oleh partai tertentu, ini juga sudah pelanggaran. Jadi pada Pak Imam Maliki di statement yang minggu yang lalu, ya kami koreksi bahwa kami tidak mencabut koalisi, tidak mencabut dukungan, tidak. Ya, karena kami pimpinan kami Pak Prabowo sudah merekomendasi. Kami sebagai ketua DPD sudah mendaftarkan bupati dan wakil bupati di KPU. Sehingga tidak mudah kami secara lesan untuk mencabut dukungan, tidak bisa. Ya, akan tetapi kami punya kewajiban harus mengkritisi, harus bersikap. Kalau seperti ini terus, Purbalingga hanya dikemas oleh cybernya bahwa alus dalane dan sebagainya, tapi justru jalannya pemerintahan ini stagnan. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relawan, aktivis dan sebagainya, tapi kita beraudiensi ke DPRD. Sehingga nanti akan ketemu. Ya, skenario nya begitu. Ya, audiensi dengan DPRD, nanti kita libatkan otomatis
Di sana ada ketua dewan, ada para wakil ketua dewan, ketua-ketua fraksi. Nah, kita audiensi menyikapi bagaimana kondisi Purbalingga. Kalau Bu Teni menyampaikan kita baik-baik saja, menurut versi kami sudah kritis. Karena tidak ada kepemimpinan, tidak ada jalur komando, tidak ada instruksi. OPD bingung, kades-kades bingung. Hanya dikemas selalu dengan saber yang baik-baik terus. Kalau masalah membangun alus dalane dan sebagainya ada anggarannya, itu barang gampang. Tapi jalannya pemerintah daerah, kebijakan-kebijakan yang justru dengan dewan juga tidak ada komunikasi, sudah diberi surat konsultasi pimpinan dewan sebuah lembaga perwakilan dari rakyat juga bupati tidak ada respon, bahkan tidak dijawab. Bahkan dengan Forkompinda juga tidak ada komunikasi. Kan sistem pemerintahan ini katakanlah stagnan bahkan mati. Menurut kami begitu, ya, Pak Kisway. Ya, terima kasih. Apa lagi?